Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, besok ada kegiatan mengenai pengelolaan sampah oleh tim Kertabumi, organisasi pengumpul dan pengolah sampah limbah organik dan anorganik di Jakarta. Nantinya perusahaan penyuplai masker Kometeo dan Yatim Seribu Pulau atau YSP mengadakan pelatihan mengolah sampah, termasuk juga sampah masker yang saat ini menumpuk supaya tidak terdampak merusak lingkungan dan bisa bernilai ekonomis. Pelatihan juga akan dilibatkan dari komunitas otomotif dan juga komunitas sosial peduli lingkungan. Lalu bagaimanakah kegiatan yang besok akan berlangsung? Kita sudah tersambung bersama dengan Mbak Mari Wahyuni. Beliau adalah Sales Manager PT Alivindo Mitra Bersama yang menaungi brand Komet dan Kometeo. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Mbak Mari. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Mari mungkin bisa dijelaskan untuk kegiatan besok yang akan diselenggarakan di Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Iya, Mas. Rencananya besok kita ada acara untuk launching produk kita terbaru, launching brand kita terbaru yaitu Kometeo. Ya. Tapi untuk acara besok kita tidak hanya launching semata ya, tapi kita ada acara kita gandeng beberapa rekan seperti Kertabumi dan Dongeng Ceria. Kertabumi itu adalah organisasi untuk pengolahan sampah. Jadi karena kita sesuai dengan tagline kita, Commit to Care, jadi kita tuh ajak rekan Kertabumi itu untuk mengelola sampah masker yang memang dihasilkan oleh kita di masa pandemi ini. Kenapa juga kita pilih di Rumah Ceria ini? Jadi Rumah Ceria ini adalah rumah para anak yatim piatu dari berbagai provinsi di Indonesia yang kurang beruntung. Jadi dia di sini dididik secara mandiri oleh ownernya di sini untuk bisa menghasilkan dari pengolahan apapun di sini, dari hidroponik, dari sampahnya juga, dari pokoknya macam-macam. Jadi dia bisa mandiri di sini. Itu sih. Jadi kita pilih mereka karena sesuai dengan visi misi kita ya, Commit to Care. Jadi kita care untuk semuanya. Itu sih, Mas. Baik, jadi nanti memang untuk kegiatannya juga dilakukan pelatihan ya untuk masyarakat mengenai bagaimana cara mengolah sampah medis ini bisa berdaya guna begitu ya Mbak Mari? Betul, itu makanya kita ajak oleh pihak Kertabumi, kita nanti di sini ada edukasi untuk pengolahan sampah, salah satunya sampah masker ini. Jadi sampah masker itu bisa dibuat jam dinding, bisa dibuat pouch atau paper bag itu, jadi bisa bernilai jual lagi di sekarang ini gitu sampah tersebut. Baik. Mbak Mari, ini kan sampah-sampah medis kan juga memang menggunung begitu akibat adanya pandemi. Bukan hanya di wilayah Bekasi saja, tetapi juga wilayah lain. Mungkin ada kegiatan yang juga direncanakan terkait dengan pengelolaan sampah medis agar berdaya guna di wilayah lain, Mbak Mari? Kalau untuk wilayah-wilayah lain mungkin untuk sampah medis itu memang betul ya harus kita pisahkan dengan sampah yang lainnya, karena sampah medis itu kan sudah paling tidak itu kan sudah ada bakteri-bakterinya. Jadi paling nggak sebelum dikumpulkan sampahnya, sebelum didaur ulang itu paling nggak sampahnya itu harus didisinfektan dulu. Yeah. Dan setelah didisinfektan itu baru bisa kita rangkai untuk jadi produk apa. Kalau untuk daerah-daerah lain sih saya pikir itu harus harus ngikutin edukasi seperti itu ya. Jadi sampah-sampahnya itu tuh nggak menjadi menggunung seperti itu gitu. Iya. Jadi memang masyarakat juga perlu diedukasi terkait dengan pengelolaan sampah-sampah medis bekas masker yang mereka gunakan begitu ya. Betul, karena itu penting banget kan buat lingkungan kita juga. Iya. Mbak Mari, berkaitan dengan perusahaan PT Alivindo Mitra Bersama yang memang ini memproduksi masker Komet dan Kometeo. Bagaimana sejauh ini kiprah dari perusahaan berkaitan dengan adanya pandemi di COVID-19 ini?
Kalau untuk selama pandemi dalam penjualan masker itu pasti ada peningkatan ya dari jauh sebelum pandemi ke setelah pandemi ini. Cuman memang terkadang kita masih keterbatasan dalam segi material untuk pembuatannya karena kan sekarang potensi peminatnya banyak, tapi materialnya masih terbatas. Jadi memang kita harus tetap maintain untuk produksi, maintain untuk pemasarannya juga gitu. Baik. Mbak Mari, ini ada rekan Dakta yang ingin bergabung, ada Pak Kosim yang ingin bertanya mengenai kegiatan dari Kometeo dan juga Yatim Seribu Pulau yang akan berlangsung besok. Assalamualaikum Pak Kosim. Assalamualaikum Pak Kosim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mari. Ya, Pak Kosim silakan langsung bertanya. Ya. Saya dukung benar itu. Kenapa? Karena kreativitasnya luar biasa, ya. Kemudian perlu terus-terusan diinformasikan via Radio Dakta. Kenapa? Ini kerjaan yang luar biasa yang akan membawa dampak yang positif buat rekan-rekan yang belum terbiasa untuk membuat edukasi sampah dari sampah-sampah bekas ya. Kemudian ini saya dukung. Kemudian jangan saja untuk di setu saja, nanti adakan lagi. Ini luar biasa kreativitasnya. Kemudian segera untuk merekrut LSM Muslim, apalagi ada di tempat yatim piatu yang ceria yang di setu ya. Itu di Mustika Jaya itu bagus sekali. Segera tanamkan di edukasi kepada teman-teman kita. Saya dukung. Lanjut, merdeka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kosim yang sudah memberikan apresiasi berkaitan dengan adanya kegiatan pengelolaan sampah masker. Mungkin terakhir Mbak Mary, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, dan apabila masyarakat juga ingin juga melakukan pengelolaan sampah, bisa menghubungi kemana Mbak Mary? Ya, terakhir sih pesan kita sebagai pemakai masker dan juga khususnya saya sebagai pendistributor untuk masker itu pesannya satu, kita harus tanggung jawab apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita keluarkan kita harus tanggung jawab. Dan selama kita masih bisa mengontrol itu, insya Allah apa yang kita buat itu menjadi berkah. Contohnya seperti masker ini, sampahnya pun bisa kita daur ulang dan bisa kita jual lagi dengan nilai yang cukup lumayan, dan itu jadi berguna juga buat kita. Jadi itu tetap 3R ya, reduce, reuse, recycle, seperti itu sih Mas. Baik. Mbak Mari, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta. Semoga kegiatan besok juga berlangsung lancar dan juga ini menggiatkan masyarakat untuk lebih cinta terhadap lingkungan dan juga melakukan pola-pola daur ulang sampah medis menjadi bernilai ekonomis. Terima kasih Mbak sudah berbincang bersama Dakta. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.